Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Kurnianto dari kelas akuntansi 2011 ingin mempresentasikan hasil tugas dari audit mengenai referensi ARENS laporan audit. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan merupakan hasil yang sangat penting dalam penugasan audit assurance sebab mengomunikasikan berbagai temuan-temuan auditor. Auditor kemungkinan besar akan bertanggung jawab bila menerbitkan laporan audit yang tidak tepat. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Bagian dari laporan audit tanpa pengecualian yaitu judul laporan. Standar auditnya mencatatkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua ada alamat laporan audit. Laporan umumnya ditujukan pada perusahaan pemegang saham atau dewan direksi. Namun belakangan ini laporan biasa dialamatkan pada dewan direksi dan pemegang saham. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Membuat pernyataan sederhana bahwa kantor melaksanakan audit menyatakan laporan keuangan telah diaudit dan menyatakan pendapat atas laporan berdasarkan hasil audit. Paragraf ruang lingkup merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit yang menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Paragraf pendapat menyatakan kesimpulan-kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Nama KAP mengidentifikasi KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Yang poin pertama, semua laporan raca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Poin kedua, ketiga, standar umum telah dipatuhi dalam hal yang dikaitkan dengan penugasan. Bukti audit memadai dan pelaksanaan audit ketika standar dipenuhi. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor mendapatkan paragraf penjelasan maupun modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Unqualified. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos tertentu. Yang ketiga, tidak wajar. Adverse. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Keempat, tidak memberikan pendapat disclaimer. Auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Material adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Ada 3 tingkatan materials. 1. Jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas hingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Hal-hal yang dipertimbangkan untuk menentukan materials: jumlah rupiah dibandingkan dengan tolak ukur tertentu dalam bentuk persentase. Daya ukur ada tidaknya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Hakikat kesalahan dapat mempengaruhi laporan keuangan dan pendapat auditor. Proses pengembalian keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi yang ada ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan jika kondisi-kondisi tersebut tidak ada.
Memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi-kondisi memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensial terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan akar bantu pembuat keputusan. Menuliskan laporan audit sebagai KAP memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi berbeda guna membantu penulisan laporan audit. Selain itu ada partner yang memiliki kemampuan khusus menulis atau mereview seluruh laporan audit sebelum diterbitkan. Dampak e-commerce terhadap laporan audit. Kebanyakan perusahaan publik memberikan akses ke informasi keuangan melalui websitenya seperti laporan keuangan tertentu perusahaan yang telah diaudit termasuk laporan auditor. Menurut standar auditing yang berlaku saat ini, auditor tidak diwajibkan untuk membaca informasi dalam situs elektronik. Standar auditing menyatakan bahwa situs elektronik adalah sarana untuk mendistribusikan informasi dan bukan dianggap dokumen seperti istilah yang digunakan dalam standar auditing. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.